Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur memasuki tahap kedua. Namun, pembangunan tahap pertama masih menyisakan tanggungan biaya pasca konstruksi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan perlu 200 hingga 300 miliar rupiah per tahun untuk pemeliharaan aset. Sumbernya masih dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menurut Basuki, pemeliharaan aset IKN menjadi tanggungan pemerintah pusat karena otorita IKN belum menjadi pemerintah daerah khusus dan belum bisa memiliki pendapatan daerah. Status Pemdasus mungkin bisa diperoleh pada 2028 atau setelah pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif rampung. Untuk menyelesaikan pembangunan hingga 2028, Prabowo telah merestui anggaran 48,80 triliun rupiah untuk otorita IKN. Biaya ini muncul di tengah risiko defisit anggaran 2025 yang diprediksi sebesar 2,78% dari produk domestik bruto, melebar dari target awal 2,53%. Dana dari APBN masih menjadi tumpuan proyek IKN selama beberapa tahun ke depan. Hingga 31 Desember 2024, otorita IKN memiliki aset tetap 1,4 triliun rupiah. Aset itu terdiri atas tanah 2,2 juta meter persegi senilai 710,97 miliar rupiah, peralatan dan mesin 65,55 miliar rupiah, gedung dan bangunan 608,7 miliar rupiah, serta aset tetap lain senilai 5,48 miliar rupiah. Otorita IKN juga masih menunggu penyerahan sejumlah aset dari Kementerian Pekerjaan Umum. Dosen Planologi Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, pemeliharaan aset IKN bakal memakan biaya besar. Sebab, kata dia, IKN yang diproyeksikan pemerintah sebagai smart city memiliki standar tinggi, seperti gedung yang mengadopsi konsep green building atau bangunan ramah lingkungan. Selain bangunan, jalan tol termasuk aset dengan biaya pemeliharaan besar, karena belum ada operator atau badan usaha jalan tol yang mengelolanya. Berbeda dengan Yayat, ekonom Bread Institute Awalil Rizky mengatakan, anggaran 300 miliar rupiah per tahun tidak terlalu besar. Namun dia mengingatkan bahwa persoalan IKN saat ini bukan besar kecilnya anggaran pemeliharaan aset, melainkan kepastian pemanfaatan aset tersebut. Apalagi hingga saat ini belum ada keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Rencana pemindahan aparatur sipil negara yang sudah direncanakan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo juga terus mundur tanpa kepastian. Adapun Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economic and Finance, Rizal Taufikur Rahman mengatakan, anggaran pemeliharaan IKN semestinya digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif dan memberikan dampak ekonomi besar. Dia memberi contoh anggaran itu bisa dialokasikan pada sektor pendidikan, pembelian alat kesehatan, bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, atau untuk program-program di wilayah terluar dan tertinggal. Rizal menambahkan, pemeliharaan aset harus tetap dilakukan agar IKN tak jadi proyek mangkrak. Hanya menurut dia, proyeksi anggaran 300 miliar rupiah perlu ditinjau kembali, sejalan dengan program penghematan anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Agar IKN tidak menjadi beban jangka panjang, Rizal menyarankan pemerintah merancang kebijakan baru. Dia mengingatkan pemerintah bahwa alokasi APBN hanya 20% dari total kebutuhan anggaran IKN yang diproyeksikan senilai 466 triliun rupiah. Sedangkan 80% sisanya dipenuhi dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau investasi langsung. Yang tidak kalah penting, Rizal menambahkan, pemerintah perlu menyampaikan keberlanjutan IKN secara tegas. Menurut dia, pernyataan Presiden Prabowo penting untuk memberi kepastian calon investor, termasuk ketika pemerintah sekarang memilih untuk mengevaluasi proyek IKN warisan Jokowi ini. Opsi lain, pemerintah melanjutkan IKN tapi dengan pembiayaan atau pembangunan yang tidak semasif sebelumnya. Yang terpenting, ujar Rizal, semua harus jelas dan transparan sehingga ada kejelasan ihwal pengembangan investasi dan kawasan. Soal ini, pelaksana tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Sumadilaga mengklaim anggaran 200 hingga 300 miliar rupiah sudah memperhitungkan efisiensi. Misalnya, tidak semua lampu di gedung kantor kementerian dinyalakan setiap hari. Begitu pula dengan kegiatan pembersihan gedung yang belum dihuni. Danis juga mengatakan, biaya pemeliharaan bisa ditanggung bersama pihak lain, termasuk kementerian, lembaga, dan pihak swasta. Selain itu, tanggung jawab pemeliharaan sedang dijajaki dengan pemilik tenan yang sudah mulai beroperasi di kawasan perkantoran.